Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi para sahabat UAS dengan kami dalam bincang keteladanan terkait Abuya Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki bersama guru kami, guru kita semua, beliau Ki Haji Ahmad Said Jauhari Jawawi pada episode ketiga. Setelah kemarin di episode 1-2 kita mengupas beberapa akhlak beliau, kriteria beliau. Beliau adalah seorang yang pendidik akhlak, dermawan, humoris, tawakal, dan banyak beberapa sifat baik beliau. Mungkin untuk tema yang ketiga ini, Kiai, selama mendampingi beliau, selain beberapa akhlak yang sudah diuraikan di episode yang lalu, ada mungkin beberapa kelebihan lain, karena mohon izin, Abuya ini di kalangan santri selain kealiman, dermawan, juga masyhur tentang kewalian. Nah, ini kan mungkin dari panjenengan selaku yang berinteraksi langsung dengan beliau, pernah ada beberapa pengalaman yang mohon izin dalam tanda petik menyinggung tentang bukti-bukti atau pengalaman tentang kewalian beliau. Itu mungkin bisa kita urai di tema yang ketiga ini, Kiai. Monggo, Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UAS yang kami cintai, guru besar kami Syed Muhammad Alawi Al-Maliki rahmatullah alaih. Saya terangkan kemarin bagaimana akhlak beliau, karakter beliau yang kami seperti belum pernah menemukan orang lain seperti beliau. Dan ini, ya beliau memang cucu Rasulullah SAW. Tentu memang wajar kalau mahabbah beliau kepada Rasulullah itu berlebih. Dan menarik, saya dulu ketika diajak sama teman saya Kiai Nasruddin, dulu nama semula Kiai Abdul Mun'im, kata dia, ya akhi, ente nanti ngaji ke Syed Muhammad, ente nanti akan berubah hobi dalam ilmu. Kalau kita di Jawa itu kan fikih sama ilmu alat. Fikih dan nahwu. Fikih dan nahwu. Tapi nanti kamu di sini akan cenderung ke hadis dan sirah. Iya. Dan memang itu ya betul, karena memang Abuya Syed Muhammad ini katakanlah sikapnya, obay itu ingat Rasulullah SAW. Gimana Rasulullah ketika menghadapi masalah ini, gimana sikap beliau, bagaimana. Jadi mungkin beliau sama dengan ayat Al-Quran yang sering kita baca, ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku Rasulullah, yakni kalau kamu sekalian mengikuti aku, maka kalian akan dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosa kalian. Artinya tolak ukur orang itu menjadi mahbub, dicintai oleh Allah, berarti sejauh mana dia itu ittiba, mengikuti jejak, sikap, bahkan diam dan geraknya itu mengikuti Rasulullah SAW. Itu yang diamalkan oleh Rasulullah, oleh Abuya Syed Muhammad. Dan ada lagi hadis lain, yang ini hadis qudsi, ya, yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Allah bersabda, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang mengganggu kekasihku, waliku, maka aku kibarkan bendera perang kepada dia. Adzantuhu Allah langsung bil harb. Dan kemudian
sabda Allah, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu. Dan tidak ada yang paling aku senangi kalau hambaku ingin dekat kepadaku. Yang paling senangi ialah lakukan apa yang aku wajibkan, apa yang aku fardukan. Itu yang aku senangi kalau hambaku itu betul-betul disiplin melaksanakan apa yang aku fardukan dan juga menjauhi apa yang aku larang. Sabda beliau masih, sabda Allah masih, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbah. Dan hambaku masih selalu mendekat kepadaku dengan nawafil, dengan amal-amal sunnah, sehingga aku mencintainya. Ya, ini kalau orang itu mahbub, kata lain daripada wali. Ya. Jadi kalau seseorang itu amal fardunya sempurna, masih ditambah dengan amal-amal nawafil, amal-amal sunnah, pertanda orang ini akan dicintai oleh Allah, menjadi mahbub bagi Allah, menjadi walinya Allah. Nah, fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi. Kalau hambaku itu menjadi kekasihku, aku cintai, maka aku yang menjadi pendengarannya untuk dia mendengar. Wa basarahu alladzi yubsiru bihi, dan aku yang menjadi matanya untuk melihat. Wa yadahu allati yabtisu biha, dan aku menjadi tangannya yang untuk memukul, untuk bertindak. Wa rijlahu allati yamshi biha, aku yang menjadi kakinya yang dipakai dia berjalan. Wa in sa'alani la'utiyanna, kalau minta apapun akan aku beri. Wa in ista'adzani la'u'idzanna, kalau minta perlindungan kepada aku maka pasti aku lindungi. Nah, dari sini ya saya katakan kemarin, kalau musim dingin Abuya itu kan bisa tahajud berkali-kali. Bangun tahajud, tidur lagi, bangun tahajud, tidur sampai 3-4 kali. Sementara kami santrinya kalau musim dingin sudah cari kembul sampai subuh baru bangun ya. Insyaallah. Iya, sehingga beliau mengatakan al-asyita rabiul muslim. Musim dingin, karena musim dingin kan malamnya panjang. Sudah dingin malamnya panjang. Itu adalah musim-musimnya seorang muslim karena bisa dibuat tahajud berkali-kali. Berkali-kali. Nah, dari sini Abuya ini pernah, bahkan sering ya. Yang pernah terjadi, saya dibilangin sama teman saya Ustadz Abdul Mu'izz Tirmidzi almarhum Bondowoso. Abuya ini ketika berangkat ngaji ke Masjidil Haram di Pesaen, beliau kan tempat ngajinya dulu di lurusnya Babus Salam. Jadi lewat Mas'a itu ke arah Babus Salam yang lurus ke pintu Ka'bah. Ketika beliau itu di Pesaen ini kan agak keburu karena sudah menjelang azan maghrib. Dicegat sama salah satu orang Badui. Ditanya macam-macam. Ya, yang paling banyak tanya masalah ikhtilaf antara Wahabi dengan Sunni itu ya. Maka Said Muhammad itu Masya Allah bisa menjawab dengan jawaban yang beliau sendiri itu heran. Aku kok bisa jawab begitu gitu. Jadi dengan jawaban yang sangat menarik, dia sendiri heran, kok bisa jawab ngono aku. Sehingga ketika selesai salat Isya jamaah, kadang-kadang beliau setelah jamaah Isya masih ngajar beberapa orang, ya terus pulang, dipanggil Abdul Mu'izz Tirmidzi ini, di imla apa yang dia barusan beliau jelaskan. Iya, yang dia jelaskan di hadapan orang Badui itu. Takut dia lupa dengan ilmunya sendiri. Dan itu memang luar biasa Ustaz. Sehingga di kitabnya Al-Mafahim Al-Atitu Sohah itu di sana banyak tulisan beliau yang jawaban-jawaban yang tak terduga itu. Yang seakan-akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah mungkin yang dimaksud Allah menjadi lesannya untuk bercakap.
Allah yang menjadi matanya untuk melihat. Allah menjadi telinganya, pendengarnya untuk mendengar. Jadi dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau sendiri itu heran gitu. Heran kok bisa jawab gitu itu. Dan sampai dulu pernah ada fitnah ya. Zaman kejayaan Gaddafi, ya Gaddafi hebat lah, orangnya hebat Gaddafi. Tapi ada Gaddafi ini memang ada jadabnya Gaddafi ini. Ya, dia membuat kalender kan nggak umum. Kalender ini kan kalender sendiri negara Libya itu. Iya. Terus dia pernah menggagas ingkarus sunnah. Ingkar dengan hadis gitu. Ingkar dengan hadis. Jadi dimunculkan lagi kelompok mungkirus sunnah. Iya. Kata Gaddafi ini kalau Quran kan dijamin sahih. Iya. Kenapa hadis nggak dijamin sahih? Biar aman, nggak ada ikhtilaf. Itu sampai Rabitul Alam Islami mengirimkan utusan untuk menyadarkan Gaddafi. Yaitu Sayyid kalau nggak salah namanya itu Muhammad Alatos. Ya jadi marga Alatos, jadi keturunan Hadramut. Dan alhamdulillah akhirnya si ketua Dewan Masjid Internasional ini jadi besannya Abuya. Ya. Jadi besannya Abuya. Yang nyurati Gaddafi. Enggak nyurati, datang ke sana langsung. Datang ke sana langsung. Ya. Mengingatkan Gaddafi. Kata Amin namanya, Amin Alatos. Pulang dari sana cerita ke Sayyid Muhammad. Aduh, gimana kita nggak grogi Sayyid. Saya ke sana ini dikawal sama pengawal pribadinya Gaddafi. Dan itu perempuan-perempuan bawa senjata semuanya. Jadi nggak tuntas beliau ngomong di hadapan Gaddafi. Nah, rame masalah ingkarus sunnah. Sayyid Muhammad punya jawaban-jawaban yang sangat menarik. Sampai diwawancarai sama seorang jurnalis dari Mesir. Itu si jurnalis ini kagum. Kok bisa punya jawaban yang nggak pernah disampaikan oleh kiai yang lain. Sampai si pewawancara ini, Said ini dulu di mana belajarnya? Ini kan pertanyaan yang tidak pas kan, lagi wawancara kok tanya. Saking kagumnya. Di mana saya dulu belajarnya gitu. Nah, jawaban Said ketika ditanyakan itu, ini kan gara-gara hadis ini ikhtilaf, ada yang sahih, ada yang enggak, dan menilai itu pun kan juga berbeda-beda. Ini yang kata Gaddafi menyebabkan khilaf di antara umat, dan khilaf ini yang bikin tidak bersatunya umat. Abu yang menjawab, kalau Quran sudah dijamin tidak berubah, ya. Dan Quran memerintahkan agar kembali kepada hadis, ma'atakumur rasuluh fahudhu wa manakum anhu fantahu. Kalau kita tidak kembali kepada hadis, berarti kan ayat ini nganggur, kata beliau. Nah, perkara hadis itu ada yang sahih, ada yang enggak sahih, khilaf antara ulama. Loh, kalau hadis ini jamin sahih semuanya kayak Quran, kan kurang pekerjaan ulama itu. Ini kan mencarikan lahan amal untuk para ulama. Dan Anda tahu khilafnya para ulama itu tidak menjadi perpecahan umat karena saling menghargai. Bahkan dikatakan ikhtilafu ummati rahmah. Selagi tidak menimbulkan bughd, tidak menimbulkan kebencian. Antara Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad itu kan terkait guru murid, guru teman gitu kan. Beda Imam Syafi'i itu berbeda, ini yang nyuruh Imam Malik. Imam Syafi'i mengibarkan bendera sebagai mujtahid mutlak, yang nyuruh Imam Malik. Juga demikian Imam Ahmad bin Hanbal direstui oleh Imam Syafi'i. Begitu. Dan dalam hal ini Abu Sayyid Muhammad, yang mungkin karena mahabbah beliau kepada Rasulullah ya, bilang kepada kita, kalau kamu menemukan masalah dan mazhab Syafi'i mungkin sulit ya, kamu kalau intikal madhab, jangan bilang intikal madhab. Antum katakan, saya ikut Rasulullah. Ini ada hadisnya. Jadi enggak ada kesan talfai. Tidak pindah madhab. Bukan pindah madhab, tapi ikut ke Rasulullah. Itu ajaran beliau yang sangat kami ingat. Ini satu. Yang kedua ya, mungkin karena ini perlindungan
dari Allah kepada beliau, hamba yang dicintai karena ibadahnya, karena takarubnya. Itu ada 2 kejadian, Ustaz. Nggih. Yang satu itu ada orang tua orang Makkah sini, orang Mekah. Saya lupa siapa namanya. Itu istiqomah ngaji ke Abuya, istiqomah. Suatu saat ada yang ngedu. Kalau Abuya Sayyid Muhammad pernah ngomongin kamu begini. Ini orang tua kan orangnya ikhlas kan, jadi dituang nggak ngerti, jadi gampang percaya. Karena dia tuh nggak pernah bohong, jadi dibohongin orang ya percaya gitu ya. Jadi marah dia. Aku ini mencintai Sayyid Muhammad, saya muhibbinnya. Kenapa dia kok begitu kepada saya? Marah sekali. Sehingga langsung percaya ya. Yang percaya kalau dia dirasani Sayyid Muhammad begitu. Maka orang ini malam hari sudah niat jahat dia. Dia malam hari mau tahajud, mau mendoakan jelek ke Sayyid Muhammad. Ada hijab apa gitu, bukan apa hijab sakron apa hijab apa, diletakkan di bantal beliau tidur ini. Persiapan nanti malam saya bangun setelah saya tahajud saya baca ini. Masya Allah. Begitu beliau tertidur, kesirep. Itu seakan didatangi Rasulullah SAW, si orang tua ini. Kemudian kertas itu diambil oleh Rasulullah dan dihapus oleh Rasulullah. Terus bangun orang itu. Masya Allah, berarti saya ini yang salah. Saya mau berbuat jahat, mau mendoakan gak baik kepada Sayyid Muhammad. Ternyata Nabi yang datang menegur saya. Barangkali ini Allah melindungi kekasihnya, melindungi Sayyid Muhammad agar saya tidak mendoakan jelek kepada beliau. Langsung malam itu Ustaz nelpon Sayyid Muhammad minta maaf. Jadi dia tidak tidak cari kejelasan, tidak apa benar kamu ngerasain aku begitu, karena enggak. Punya orang. Iya, tadi enggak klarifikasi. Juga ketika Nabi menegur juga enggak tanya, langsung aku salah kepada kamu gitu. Jadi malam hari kira-kira jam ya sebelum subuh lah membangunkan Sayyid Muhammad ketika sehari. Dan pagi hari ketika kami membaca Wirdul Latif, kami kan rutin baca Wirdul Latif setelah subuh, itu susunannya Al-Haddad ini. Itu beliau datang pamit. Kalau pagi hari itu dia mau berangkat ke Madinah, mau soal ke Rasulullah SAW. Masya Allah. Ini diantara Allah menjaga beliau ini. Ada lagi yang lebih hebat lagi. Di zaman Raja Fahd, banyaklah orang-orang masyayikh yang nggak senang sama beliau. Melaporkan kalau Said ini ngomong gini, ngomong walhasil dianggap sudah Said ini sudah halal darahnya sudah. Halal pemerintah. Dianggap kalau dia itu sudah kufur. Masya Allah. Kufur menurut pendapat mereka. Gitu. Teman-teman. Karena desakan orang-orang masyayikh ini terus masif kepada Fahd, dipanggil akhirnya Sayyid Muhammad sama Raja Fahd ke Riyadh. Abuya berangkat ke Riyadh. Sampai ke Riyadh, itu yang nemu itu seorang amir yang memang dia bagiannya bagian eksekutor. Al-Quju ya? Iya, bagian penentu eksekusi ya. Bukan dia yang Al-Quju, tapi dia yang bagian penentu eksekusi. Pemutusnya ya. Ya. Begitu sampai ke sana, Raja mau keluar negeri. Yang menemui orang ini, Amir. Iya, Amir Utsman apa Salman gitu. Kata si Amir ini, ya Sayyid, saya disuruh menjumpai Anda. Ana al-ma'mur atasil bak. Makna hadap. Kamu tahu apa maksudnya ini? Abuya tahu kalau ini berarti saya nggak pulang. Gitu. Maka saya jawab dengan jawaban yang tenang. Ayyuhal amir, ajdadi ma yahus jannah balas. Nenek moyangku tidak masuk surga dengan gratis. Ya ini sudah banyak nenek moyangku yang wafatnya karena dieksekusi oleh kerajaan.
Ya kayak Sayyidina Hasan, Sayyidina Oke. Husain, banyaklah. Nah kemudian lihat tenangnya Sayyid Muhammad macam itu. Amir ini ragu-ragu. Kalau orang itu salah, Salah nggih. kan mesti grogi. Ada kekhawatiran. Iya, grogi lah Ya, sudah. nggih, nggih. Said kok jawab dengan tenang Tenang. gitu. Akhirnya ya sudah Said silakan pulang. Gitu. Silakan pulang. Dikasih sangu 5.000 real. Ya enggak titik, tapi kalau ukuran Amir ya sedikit ya. 5.000 real. Silakan Anda pulang. Jawaban Said Muhammad, ya Amir, saya ini yang manggil raja. Kalau saya pulang belum ketemu raja, nggak sopan saya. Kata si Amir, sudahlah silakan pulang, ini Abu ya sudah raja ini mau ke luar negeri. Jadi sudahlah silakan Anda pulang. Kata Said, ya sudahlah saya tunggu sampai raja datang dari luar negeri. Berapa lama sih beliau ke luar negeri? Yang raja kan paling 2-3 hari udah nyampe. Karena nggak mau pulang, siap nunggu sampai kedatangan raja. Akhirnya nelpon ini si Amir ke raja. Ini kalau Said Muhammad sudah saya suruh pulang, nggak mau pulang karena masih menunggu Anda karena Anda yang manggil. Akhirnya ya sudah suruh sini, jumpai saya di sini. Belum langsung bawa mobil, langsung ke bandara. Oh, sudah di bandara. Jadi raja sudah di apa? Ini di tangga pesawat itu. Maka ketemu raja ya dengan tersenyum, sudah saya silakan pulang sudah. Ya pulang. Dikasih hadiah mushaf. Mushaf yang memang sering kerajaan itu kalau bagi hadiah itu mushaf, terus dikasih bungkus kotak. Ukir dari Jepara itu. Memang dari Jepara memang ya. Ukiran bagus itu. Iya. Maka ya Pak, ya sudah pulang. Ada yang BCI, Sayyid, itu gak mushaf tok loh Sayyid itu. Itu gak mushaf tok loh itu. Ternyata di bawahnya mushaf ini ada amplop 50.000 real. Dari 5.000 menjadi 50.000. Ya Sayyid nggak mikirin itu ya. Tetapi kita yang begini kalau orang tawakal. Berangkat mau dieksekusi. Berangkat mau dieksekusi malah pulang bawa 50.000 real. Masih banyak lagi yang lain. Dan salah satunya lagi keramat beliau ya. Beliau itu pernah ke Mesir. Diajak sama namanya Syekh Ulayyan. Itu guru kita yang ngajarin Al-Quran. Memang orang Mesir itu memang terkenal Qurannya bagus-bagus. Jadi beliau kalau untuk Quran minta orang Mesir yang suruh ngajarin kita. Tapi kalau fikih Syafi'i itu beliau mendatangkan Habib dari Hadramut yang sama-sama bermadzhab Syafi'i. Sementara beliau yang sering pegang tafsir, pegang sirah gitu di hadapan santri, tidak pegang fikih. Kalau nahwu ada dulu orang Mekah namanya Syekh Abdullah Dardum. Ya, itu yang pegang nahwu itu namanya alfiah kayak apal itu ya. Sampai tua. Dia keturunan Jawa, keturunan Sumatera. Nah ketika Abu Ya ini ikut Syekh Ulayyan ke Mesir, ke rumahnya kalau nggak di daerah Said ya, bukan dekat Kairo. Ketika di sana ya namanya saya datang ke rumah beliau kan seneng ya, disediain mobil, sak supirnya gitu. Supirnya ini adiknya sendiri, adiknya Syekh Ulayyan sendiri. Orang nakal, wong embongan ya supir lah. Gitu. Begitu Sayyid Muhammad naik mobil, supir sudah di belakang setir ya, langsung marah Bu ya. Ya ente matarawas, ente junub gitu. Kamu ini gak mandi, kamu ini jenabat ya. Gitu. Gemeter supirnya itu ya. Ya supir embongan ya. Kok ngerti kalau aku ini gak mandi jenabat. Besar, gitu, ya. Jadi ya setengah nangis lah gitu. Itu ya bilang ke kakaknya, kok ngerti Said kalau saya ini gak mandi katanya. Ya ini diantara kelebihan beliau. Kata Said, saya itu kayaknya ada di apa ini di bawah lehernya jadi di punggungnya ada tulisan hadza junub. Nampak kelihatan begitu. Kata Said ketika Syekh Ulayyan tanya itu, adik saya takut sama jenengan. Saya nyen kok nebak dia nggak mandi jenabat.
Hal semacam itu banyak ya akhi, yang dilakukan oleh Syed Muhammad. Masya Ya. Allah. Nggih, Ya. nggih. Nah kemudian juga ketika tahun 79 terjadinya pemberontakan Juhaiman, itu Syed kan ke Madinah. Ya. Setelah haji ke Madinah dan di sana ketemu sama Kiai Hamid Pasuruan di Madinah. Ini ada rangkuman sendiri saya itu tahun 79 haji itu banyak cerita tahun itu ya. Nah, yang penting Syed Muhammad setelah pulang dari Madinah sudah masuk tahun baru Muharram. Nah, itu Juhaiman itu menguasai Masjidil Haram. Pertama dia ngaku Imam Mahdi di situ. Itu ulama Mekah, masyayikh Mekah, gak ada yang berani ngomong. Ini gerombolan kuat ini, terlatih. Juhaiman. Iya. Maka yang paling berani ngomong pertama kali di radio Syed Muhammad. Haula buhot yang harus kita perangi. Syed yang awal ngomong, yang lain takut. Ya kalau nggak menang pemberontakan ini, kalau menang kan jadi korban dia ini. Ini Syed yang pertama kali bicara. Ini buhot, ini harus kita selesaikan. Jadi ya pihak kerajaan sangat matur nuwun kepada Syed. Karena Syed walaupun selama ini dianggap berseberangan dengan masyayikh Saudi. Kerajaan. Tapi Syed lah yang pertama kali berani menyuarakan agar ini pemberontak. Kerajaan harus menyelesaikan. Masih banyak lagi ya, beberapa hal-hal yang aneh dari beliau. Nggih, ya, untuk episode 3 ini memang fokus kepada bukti-bukti kewalian beliau, nggih. Dan yang jelas pasti banyak daripada yang jenengan dahulukan. Setidaknya ada 4 ya, dan mungkin mewakili lah kepada kami lebih mantap, lebih yakin tentang kewalian Abuya Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Dan karena memang waktu yang terbatas ya untuk episode 3 ini, saya kira untuk tentang kewalian beliau ini semoga bisa mewakili yang lainnya. Dan kepada sahabat UAS, kita nanti akan berjumpa di episode keempat tentang hal-hal lain yang tidak kalah menariknya. Bagaimana tentang Abuya secara utuh. Dan kami dengan juga Kiai Sadid mohon undur diri di episode 3 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.